Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada renungan dan doa pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami umat-umat Tuhan datang kembali untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat yang diberikan kepada kami masing-masing. Pada saat ini kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami dengan Roh Allah yang kudus, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini berjudul Jangan Menjadi Batu Sandungan. Apa yang dimaksud dengan menjadi batu sandungan bagi orang lain? Setiap hari kita tentu dihadapkan pada satu kesempatan untuk membuat pilihan. Tetapi, pernahkah kita memikirkan dampak dari keputusan yang telah kita buat, baik bagi diri kita sendiri atau bagi orang yang ada di sekitar kita? Ketika kita memilih jalan yang salah atau keputusan yang salah, kita bukan satu-satunya yang akan terluka atau terkena dampaknya. Bisa jadi orang lain yang di sekitar kita juga akan menderita karena kesalahan atas keputusan yang kita telah ambil. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 12 ayat 26 yang berbunyi demikian. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus hidup mencontoh kehidupan dari kasih Allah. Karena Tuhan ingin kita menjadi saksi bagi semua orang yang ada di sekitar kita yang berhubungan dengan kita. Ketika kita jatuh, itu pasti akan menyebabkan orang lain juga jatuh. Menjadi orang Kristen mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Sebagaimana tertulis yang dalam firman Tuhan pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan firman Tuhan yang tertulis pada Roma 14 ayat 7 yang berbunyi demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Tuhan menghendaki kita untuk saling mengasihi, mendukung, dan mendorong. Tidaklah cukup untuk menerima kasih Tuhan itu sebagai juru selamat hanya untuk pribadi kita sendiri, lalu kita simpan. Tuhan mau kita membagikan kasih-Nya kepada orang lain juga, khususnya yang ada di sekitar kita. Itu cukup sulit dilakukan jika kita menjalani kehidupan kita dengan satu kaki ada di Tuhan atau di gereja, yang lainnya satu kakinya ada di dunia ini dengan kuasa-kuasa kegelapan. Pilihlah untuk menjalani kehidupan yang baik, yang beriman, dan jangan biarkan keegoisan kita itu atau pikiran yang tidak murni atau ketidakpekaan moral atau juga kelemahan rohani kita itu menyebabkan saudara-saudara kita yang di sekitar kita itu ikut jatuh. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 8 ayat 9 berbunyi demikian. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah.
Ingatlah bahwa kita itu lemah, Tuhan yang kuat, dan Tuhan yang memberi kita semua yang kita butuhkan untuk mengalahkan musuh kita. Dan itu termasuk kebijaksanaan kita untuk membuat pilihan yang tepat. Biarlah kita selalu berdoa untuk kecurahan Roh Kudus, meminta kuasa dari Tuhan untuk memampukan kita membuat pilihan-pilihan yang benar, menjadi berkat bagi orang lain, khususnya di sekitar kita, serta tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya firman yang sederhana dan singkat ini dapat menaikkan kerohanian kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, dan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi kita mencerminkan kasih Tuhan Yesus bagi kita kepada semua orang. Saya bawakan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.